Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Haji Baskara. Saya mahasiswa dari STEN Pariwisata Internasional. NIM saya 21903021117. Dalam kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang orientasi karyawan baru di tugas manajemen sumber daya manusia. Nah, ini pengertian orientasi. Orientasi adalah suatu program untuk memperkenalkan pegawai baru pada peran-peran mereka, organisasi, kebijaksanaan, nilai-nilai, keyakinan, dan pada rekan kerja mereka. Nah, dari orientasi pegawai ini terbagi menjadi dua, yaitu aspek khusus dan aspek umum. Pertama, aspek organisasi, yaitu sejarahnya menjelaskan sejarahnya berdirinya perusahaan, organisasi perusahaan tersebut, nama-nama pejabat kuncinya, nama-nama pekerjaan dan departemennya, layout peralatan secara fisik, masa percobaan dari karyawan, produk yang ditawarkan. Manfaat yang didapat pegawai yaitu skala gaji, cuti, masa istirahat, latihan dan pengembangan, bimbingan kerja dan asuransi, program pensiun, bantuan yang diberikan perusahaan, dan program-program rehabilitas. Nah, karyawan baru ini dapat melakukan perkenalan yaitu dengan supervisor, rekan kerja, pelatih, dan pembina. Tugas-tugas tersebut yaitu lokasi pekerjaan, tugas-tugas, ketiga persyaratan keamanan kerja, keempat gambaran pekerjaan, kelima sasaran pekerjaan, keenam hubungan dengan pekerjaan lain. Yang kedua, aspek khusus. Alasan pelaksanaan orientasi tantangan pegawai baru memasuki organisasi yaitu ada tiga. Yang pertama, menghadapi kenyataan yang tidak realistis berkaitan dengan yang pertama, satu, jenis pekerjaan yang dilakukan, dua, jumlah feedback yang diterima, tiga, ganjaran yang akan diterima, empat, kemampuan mengaplikasikan ilmu dalam pekerjaan, kelima, keseimbangan antara tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Yang kedua, mempelajari banyak mengenai tujuan karir pegawai. Yang ketiga, menentukan tujuan yang penting pada organisasi dan diterima dengan rekan kerja dan atasan. Dan ini manfaat orientasi bagi karyawan baru, yaitu mengurangi kecemasan karyawan. Karyawan baru bisa mempelajari tugasnya dengan lebih baik. Karyawan baru memiliki ekspektasi yang lebih realistis mengenal pekerjaannya, mencegah pengaruh buruk dari rekan kerja atau atasan yang kurang mendukung. Karyawan baru menjadi lebih mandiri. Karyawan baru bekerja lebih baik, mengurangi kecenderungan karyawan baru untuk mengundurkan diri dari pekerjaannya. Tujuan program orientasi. Pada umumnya karyawan akan merasa sedikit was-was selama hari-hari pertama kerja. Setidaknya itu ada 3 alasan utama penyebab gugup pada hari pertama kerja menurut Merrill Reis Lewis tahun 1980. Antara lain, alasan pertama, bahwa setiap situasi baru yang melibatkan perubahan dan perbedaan dalam beberapa hal akan menyebabkan karyawan baru harus menghadapi ketidakpastian. Alasan kedua, harapan yang tidak realistis. Karyawan baru sering memiliki harapan tinggi yang tidak realistis tentang keuntungan yang akan diperolehnya dalam pekerjaan baru, dan hal ini sering terbentur pada kenyataan bahwa yang akan mereka peroleh tidak seperti yang mereka harapkan semula. Alasan ketiga yaitu kejutan yang dapat mengakibatkan kecemasan. Kejutan dapat terjadi apabila harapan mengenai pekerjaan atau diri sendiri tidak terpenuhi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang pemutusan hubungan kerja karyawan atau PHK ya, dan disebut karena mengundurkan diri. Berdasarkan pasal 162 ayat 1, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri atas kemauan sendiri memperoleh uang penggantian hak sesuai ketentuan pasal 156 ayat 4, yang isinya antara lain: 1. Cuti yang belum diambil atau belum gugur. Yang kedua, biaya atau ongkos pulang karyawan atau keluarganya ke tempat di mana dia diterima bekerja. Ketiga, penggantian perumahan dan pengobatan atau perawatan minimal 15% dari pesangon. Dan langkah-langkahnya yaitu untuk
bagian perusahaan tersebut atau HRD-nya. Cari tahu alasan karyawan tersebut mengapa keluar atau mengundurkan diri. Kedua, berikan penjelasan kepada divisi terkait. Yang ketiga, persiapkan exit interview atau interview terakhir kepada karyawannya yang ingin mengundurkan diri. Kemudian buatlah rencana transisi, lalu lakukan evaluasi, dan terakhir memberikan gaji terakhir. Lalu setelah itu pemutusan hubungan kerja karyawan karena pelanggaran berat atau sanksi berat. Nah, ini sering terjadi di perusahaan-perusahaan. Berdasarkan pasal 5158 Undang-Undang Perburuan Nomor 13 Tahun 2003, perusahaan dapat melakukan PHK bila atau karyawan atau buruh melakukan kesalahan berat sebagai berikut: melakukan penipuan, pencurian, atau penggelapan barang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu atau yang dipalsukan sehingga merugikan perusahaan, mabuk, minum minuman keras, memakai narkoba, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di lingkungan kerja, melakukan perbuatan asusila atau perjudian di lingkungan kerja, menyerang, menganiaya, mengancam, atau mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha di lingkungan kerja, membujuk teman sekerja atau pengusaha untuk melakukan perbuatan bertentangan dengan peraturan perundang-undang dengan ceroboh atau sengaja merusak, membiarkan dalam keadaan bahaya barang milik perusahaan yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan, yaitu sengaja membiarkan teman sekerja atau pengusaha dalam keadaan bahaya di tempat kerja, membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang harusnya dirahasiakan kecuali kepentingan negara, melakukan perbuatan lainnya di lingkungan perusahaan yang semua ini diancam pidana penjara 5 tahun atau lebih. Dan yang terakhir, pemutusan hubungan kerja karyawan karena pensiun. Pensiun adalah pemberhentian karyawan atas keinginan perusahaan, undang-undang, ataupun keinginan karyawan sendiri. Keinginan perusahaan yaitu mempensiun karyawan karena produktivitasnya sudah rendah karena akibat usia lanjut atau cacat fisik, atau bisa juga kecelakaan dalam pekerjaan. Nah, undang-undang mempensiunkan seorang karyawan karena telah mencapai batas usia dan masa kerja tertentu. Misalnya batas usianya 57 tahun dan minimum masa kerja 15 tahun. Karyawan tersebut akan pensiun dan memperoleh uang pensiun. Itu bagi perusahaan negeri atau swasta yang memberikan jaminan hari tua atau tunjangan dana pensiun. Nah, sekian dari saya, cukup itu penjelasan tentang orientasi karyawan baru sampai pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK itu ada 3, yaitu pengunduran diri, pelanggaran berat, dan pensiun usia. Terima kasih, mohon maaf sebelumnya apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan atau cara penyampaiannya dari materi tersebut. Mohon maaf seluas-luasnya. Semoga dari video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Terima kasih sebelumnya, saya Bima Haji Baskara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.